الله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, segala curahan kenikmatan yang begitu banyak. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita semua, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umatnya seluruhnya hingga akhir zaman. Yang terhormat para ulama, para sesepuh dan juga panitia Masjid Al-Falah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya, serta kawan-kawan, kakak-kakak, adik-adik yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 jam ke depan, 1 jam ya? Iya. Kita akan membahas tentang di antara cabang-cabang keimanan, yaitu kesabaran menjalani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, satu bab di antara bab-bab yang dibahas berkaitan dengan akidah atau dengan tauhid. Dan juga tersirat di sini tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Di dalamnya ada motivasi bagi kita, bimbingan bagi kita di dalam menjalani takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama yang menyedihkan atau yang menyakitkan. Disebutkan babu minal iman, babu minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Bab termasuk keimanan kepada Allah, bersabar di atas takdir-takdirnya Allah. Sabar, saudaraku sekalian, kalau secara bahasa artinya menahan. Adapun secara istilah disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, sabar itu habsun nafsi 'alal asya wa 'an asya. Sabar itu menahan diri di atas sesuatu atau dalam menjauhi sesuatu. Dan sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi atau tidak melakukan larangan-larangan Allah. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan pembahasan kita, sabar dalam menjalani takdir Allah yang menyakitkan. Sabar dalam ibadah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dicontohkan ibadah salat, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu dengan salat dan sabarkanlah dirimu dalam melaksanakan salat. Dalam ketaatan, sabar di atas ketaatan, di antaranya salat. Sabar dalam meninggalkan atau tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, seperti sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak oleh seorang wanita yang cantik, punya jabatan, punya kedudukan, untuk berbuat perbuatan yang keji, perzinaan, maka Nabi Yusuf lebih memilih di penjara. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih.
wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi seruan mereka, ajakan mereka bermaksiat kepadamu. Sabar yang ketiga, sabar dalam menjalani takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah-musibah yang menimpa kita harus kita jalani, sikapi dengan kesabaran. Allah Ta'ala berfirman tentang orang yang mendapatkan petunjuk ketika ditimpa suatu musibah dalam surat At-Taghabun ayat 11, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah berikan petunjuk kepada hatinya. Alqamah menafsirkan ayat ini dengan perkataan beliau, orang yang beriman yang diberikan petunjuk hatinya adalah orang yang ditimpa suatu musibah. Kemudian dia tahu musibah itu datangnya dari Allah. Allah yang mentakdirkannya. Fayarda wa yusallim. Kemudian orang tersebut ridha dan pasrah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ketika ditimpa suatu musibah terbagi menjadi 4 macam. 1 tercela, 3 terpuji. Yang tercela ketika ditimpa suatu musibah, dia tidak ridha, tidak sabar, bahkan marah dengan mengatakan, mungkin dosa apa saya ya kok dikasih musibah kayak gini. Seakan-akan musibah itu turun kalau ada dosa saja, padahal belum tentu. Orang baik ditimpa musibah juga banyak. Ucapan yang mengesankan tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Ada juga melampiaskan dengan mukul-mukul pipi, robek-robek baju, meronta-ronta ketika ditimpa suatu musibah. Menangis boleh ketika bersedih ditimpa musibah, akan tetapi yang harus terucap dari lisan hanya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, manusia yang paling besar ujiannya. Anak-anaknya semuanya meninggal ketika beliau masih hidup kecuali 1, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Khadijah meninggal mendahuluinya. Ada juga istri-istri yang lain meninggal mendahuluinya. Kalau musibah ditinggal orang yang dicinta, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita di dalam mensikapi suatu musibah. Beliau juga memberikan wasiat kepada orang yang ditimpa musibah agar bersabar dan mencari pahala di balik musibah yang menimpanya. Pernah suatu hari salah satu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa musibah kematian. Anaknya ada yang meninggal, berarti cucunya Nabi meninggal. Kemudian mengabarkan kepada Rasulullah dengan mengirim seorang utusan. Kemudian Nabi karena suatu hal tidak bisa takziah dan berpesan kepada utusan tersebut, katakan pada putriku, litasbir wal tahtasib. Hendaklah ia bersabar dan mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lewat kesabaran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang terbaik, yang paling mulia, ketika hendak meninggal pun diuji kesabarannya. Nabi pernah mengatakan bahwa beliau sakaratul mautnya
sakitnya, pedihnya 2 kali. Pedihnya sakaratul maut orang biasa. Supaya apa? Supaya beliau mendapat derajat yang tinggi di dalam kesabaran. Ini Nabi SAW adalah teladan kita di dalam bersabar. Jadi manusia yang pertama yang celaka, ketika ditimpa musibah, dia tidak ridho, murka, marah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang beruntung, yang bersabar ketika ditimpa suatu musibah. Sabar itu pahit, tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Sebagaimana seorang penyair berkata, sabar itu murrun madzaqatuhu, pahit rasanya, lakin awaqibuhu ahla minal asali, tetapi setelahnya lebih manis daripada madu. Itulah kesabaran, menahan pahitnya musibah. Jadi dia masih merasakan musibah itu pahit, dia pun menahan diri untuk tidak mengatakan ucapan-ucapan yang menimbulkan kemurkaan Allah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kemurkaan Allah, yang mencerminkan tidak ridha dengan takdir Allah. Nabi SAW ketika ditimpa suatu musibah, anak laki-lakinya meninggal yang bernama Ibrahim, dari seorang wanita yang bernama Maria Qibtiyah. Lahir anak laki-laki, kemudian Allah menghendaki anak tersebut, Ibrahim, putra Nabi SAW, meninggal di masa kecil. Ketika sedang pemakaman, Nabi SAW menangis seraya mengatakan, innal aina tadma wal qalba yahzan lakin la aqulu illa ma yurdir rahman, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mata itu berlinang air mata, sesungguhnya hati itu bersedih, tetapi aku tidak mengatakan kecuali yang menyebabkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak masalah seseorang menangis, bersedih, tetapi dijaga lisannya. Jangan sampai meratapi mayit, jangan sampai meronta-ronta, jangan sampai pukul-pukul pipi, robek-robek baju, dan perbuatan-perbuatan yang lain yang mencerminkan tidak ridho, tidak sabar menghadapi musibah tersebut. Ini derajat yang kedua, sabar. Ada derajat yang lebih tinggi lagi, ridho. Ini sabar plus ya, atau sabar plus lah. Mau dikasih musibah, mau tidak dikasih musibah, dia ridho. Karena dia sadar yang sedang ia jalani adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ridho, bahaya. Kalau nggak sabar, bahaya. Sehingga dia berusaha untuk ridho. Dan derajatnya ini lebih tinggi daripada sabar. Karena sabar belum tentu ridho. Dia menahan diri, pahitnya musibah, besarnya kesedihan ditahan-tahan. Tapi kalau ridho, sedihnya sebentar saja. Kemudian sadar, ini sudah ketetapan Allah. Ridho dia. Ada yang lebih tinggi lagi derajatnya. Ketika ditimpa musibah, bersyukur. Dikasih musibah, bersyukur. Bisa dibayangkan, dikasih musibah malah bersyukur? Kalau kita mau mencontoh seorang ulama besar yang disebut-sebut sebagai Abu Kilabah. Dia itu seorang muhaddis, ahli hadis, siqah, terpercaya. Riwayat-riwayatnya valid, dijadikan hujjah. Di akhir kehidupannya diuji dengan musibah yang begitu besar. Tangan kakinya putus, dua-duanya. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Plus matanya buta.
atau sangat rabun, tidak sampai buta, sangat rabun. Akan tetapi dia senantiasa mengatakan alhamdulillah, 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 segala puji bagi Allah. Pernah ada seseorang yang mengunjunginya, keheranan, bagaimana bisa engkau bisa mengatakan alhamdulillah dengan keadaanmu seperti ini, tidak berkaki, tidak bertangan, mata hampir buta, sangat rabun. Maka Abu Kilabah senantiasa menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku masih diberi akal yang dengannya bisa memahami firman-firman Allah. Aku diberi lidah yang bisa digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini ada kiat agar kita bisa bersyukur di kala musibah turun. Kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada orang diuji, ditimpa musibah dengan meninggal sanak saudaranya, satu yang meninggal. Tapi dia berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cuma ditinggal satu orang. Di sana ada yang ditinggal satu keluarga. Dia pun bisa mengatakan alhamdulillah. Mungkin dia ditimpa musibah, motornya hilang. Dia berpikir ada orang yang mobilnya hilang. Alhamdulillah, cuma motor yang hilang. Bisa bersyukur. Ketika jatuh dari motor, terkilir kakinya, dia mengatakan alhamdulillah, kakinya tidak sampai putus, terkilir saja. Sehingga dia bisa menyikapi suatu musibah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama celaka, murka terhadap musibah, tidak terima. Yang kedua beruntung, bersabar. Yang ketiga lebih beruntung, sabar plus, yaitu yang ridho. Yang keempat lebih beruntung lagi, sabar plus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam syukur ada sabar dan ridho. Dalam ridho ada sabarnya, tapi dalam sabar belum tentu orang ridho, belum tentu orang bersyukur. Intinya semuanya berkaitan dengan kesabaran, baik yang bersyukur, yang ridho, dan juga yang bersabar. Semuanya ada sisi kesabarannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya marfu'. Hadis marfu' itu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadisnya, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memukul-mukul pipi, menampar-nampar pipi, dan yang merobek-robek saku atau merobek kerah baju, dan menyerukan seruan jahiliyah. Tiga perbuatan ini termasuk dosa besar. Sampai-sampai Nabi mengatakan bukan dari kami. Tapi bukan berarti orangnya yang melakukan ini kafir, bukan. Maksudnya Nabi ingin memberikan peringatan dengan peringatan yang keras terhadap orang yang ditimpa suatu musibah dan tidak ridho, tidak sabar dengan musibah tersebut. Dia lampiaskan dengan menampar-nampar pipi, dengan merobek-robek baju, dengan meronta-ronta, menyerukan seruan jahiliyah dan sebagainya. Ini salah satu contoh saja ekspresi ketidaksabaran. Ada ekspresi yang lain, bannya bocor, ngapain? Ditendang bannya. Ini juga pelampiasan ketidaksabaran. Berantem sama suami, dilampiaskan kemana tidak sabarnya? Piring misalnya, gelas dan sebagainya. Itu mencerminkan ketidaksabaran.
Sehingga dari hadis ini disebutkan secara tersirat, sabar itu hukumnya wajib. Kalau tidak sabar berarti berdosa karena meninggalkan kewajiban. Bukan tergolong dari kami, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memukul-mukul pipi, menampar-nampar pipi. Ini sering terjadi ketika ditimpa musibah kematian. Di masa jahiliyah tersebar kebiasaan seperti ini, menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, meronta-ronta dan sebagainya. Yang beneran nangis meronta-ronta tidak boleh, apalagi yang sandiwara. Ada di beberapa tempat ketika ada musibah kematian datang, nyewa juru tangis. Jadi ada orang-orang yang disuruh pura-pura nangis. Katanya tradisi semacam itu ini memuliakan orang yang mati tadi. Wah, ini orang besar nih yang nangis banyak gitu. Dan sebagainya dan sebagainya. Itu termasuk perbuatan yang tercela. Dikategorikan meratapi mayit. Dikategorikan meratapi mayit dan ini tidak diperbolehkan. Termasuk juga meratapi mayit biasanya dilakukan oleh wanita, terkadang juga laki-laki ya. Menangis dengan melampaui batas sampai teriak-teriak dan sebagainya. Sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang keterlaluan. Dosa apa saya, salah apa saya, ditimpa musibah ini dan itu dan sebagainya. Kenapa tidak orang itu saja yang banyak dosanya yang kena musibah dan sebagainya? Ngatur Allah ya. Kenapa takdirnya nggak kayak gitu saja? Kok takdir yang pahit ditimpakan ke saya gitu ya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati seorang wanita di kuburan, meratapi kuburan anaknya yang baru meninggal. Pada asalnya kan wanita tidak ke kuburan. Wanita ini saking sedihnya nekat pergi ke kuburan anaknya. Kebetulan Nabi melihat wanita tersebut yang sedang meratapi kubur anaknya. Nabi memberikan nasihat, bersabarlah, bersabarlah. Wanita ini tidak menoleh, tapi langsung menimpali dengan ucapan yang tidak pantas. Kalau mau digambarkan dengan bahasa kita ya, kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan gitu ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal semua anaknya kecuali satu, Fatimah, meninggalnya setengah tahun setelah Nabi meninggal. Lah wanita ini mungkin baru ditinggal anak satu saja itu. Nabi tentunya merasakan ditinggal orang yang dicintai. Kemudian setelah berlalu mungkin sehari, mungkin 2 hari, dikatakan kepada perempuan tersebut, orang yang kemarin menasihatimu untuk bersabar adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wanita tersebut langsung mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan pada Nabi, sekarang aku bersabar. Maka Nabi mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula, atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabar itu di kejadian yang pertama. Artinya di musibah itu datang. Namanya musibah, kesedihan musibah itu kan biasanya dimakan waktu ya. Orang ditinggal pergi sama orang yang dicintai mungkin sehari bersedih, seminggu masih bersedih, sebulan udah biasa aja, setahun ya udah enjoy aja ya. Sehingga kesabaran itu ketika musibah turun, itulah dikatakan kesabaran. Kalau keesokan harinya bukan sabar namanya. Setahun kemudian ya bukan sabar namanya. Sebagaimana wanita tadi dibantah oleh Nabi, sabar itu ketika musibah turun. Kemarin saya bilang, atau dengan bahasa saya, kemarin saya sudah perintahkan untuk bersabar. Engkau marah-marah malah ya. Sekarang baru bilang, aku sabar. Sabar itu ketika musibah turun. Suami ditinggal istrinya, ketika musibah turun ya berusaha bersabar. Seberat apapun sedihnya ya harus bersabar. Tapi sedihnya biasanya hilang
sebulan lagi udah nikah lagi ya kan? Sudah lupa kesedihan ditinggal istrinya. Jadi kesabaran itu ketika musibah turun. Dan tidak boleh seseorang murka terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hadis yang lain yang menyebutkan tentang kesabaran, terutama ketika ada ujian. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihil khaira," ketika Allah menginginkan pada hambanya suatu kebaikan, "ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Allah segerakan hukuman kemaksiatannya di dunia. Banyak maksiatnya Allah hukum, disegerakan hukumannya di dunia. Dikasih sakit lah, dikasih musibah lah, ditinggal orang yang dicintai lah, dibangkrutkan usahanya lah. Wa idza arada bi'abdihi syarra, dan ketika Allah menginginkan pada hambanya suatu keburukan, amsaka anhu bidzambih, Allah menahan siksaannya. Dosa-dosa yang dia lakukan tidak langsung dihukum oleh Allah di dunia. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai Allah sempurnakan hukumannya, dirapel hukumannya. Ditangguhkan di dunia, dirapel di akhirat siksaannya. Sampai Allah sempurnakan siksaannya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Orang pasti ada maksiatnya. Ketika seseorang ditimpa suatu musibah dalam keadaan bermaksiat, bisa jadi musibah itu akan meleburkan dosa-dosanya. Bisa jadi orang banyak maksiatnya, tambah kaya, tambah gampang urusannya, hukumannya ditangguhkan sampai hari kiamat. Dan tentunya siksaan hari akhirat, siksaan hari kiamat itu lebih pedih dan lebih lama daripada siksaan dunia. Mending yang mana, disiksa di dunia atau disiksa di akhirat? Jawabannya apa? Mau pilih disiksa di dunia apa disiksa di akhirat? Hah? Mau pilih yang mana? Ayo. Boleh nggak orang berdoa, ya Allah segerakan hukumanku di dunia, boleh nggak? Berdasarkan hadis ini, katanya kan kalau Allah ingin kebaikan pada seorang hamba, disegerakan hukumannya. Ada yang lebih baik, yaitu dimaafkan, tidak dihukum di dunia, tidak pula di akhirat. Maka kita berdoanya jangan salah paham. Mentang-mentang sudah tahu hadis ini, alamat baik itu siksaan disegerakan di dunia. Tapi ternyata ada yang lebih baik, dimaafkan. Di dunia tidak disiksa, di akhirat juga tidak disiksa. Jadi ada 3 levelnya ketika seseorang bermaksiat. Yang pertama, dimaafkan oleh Allah, tidak disiksa di dunia dan di akhirat. Ini yang kita harapkan. Makanya kita doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, berikanlah pada kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga hasanah, kebaikan. Waqi, dan jagalah kami adzaban nar, dari siksaan api neraka. Yang pertama, dimaafkan. Ini yang kita harapkan. Yang kedua, disiksa di dunia. Ini lebih baiklah daripada yang ketiga, disiksanya di akhirat. Tapi jangan minta disegerakan siksaan. Mintanya dimaafkan. Beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaannya kalau taruhlah seandainya ada orang tidak ada maksiatnya, terus dikasih musibah? Apa hikmahnya?
maka hikmahnya Allah ingin menambah kebaikan-kebaikan padanya. Jadi yang dikasih musibah itu bukan hanya yang maksiat saja. Orang yang taat pun dikasih musibah. Kalau musibah itu disikapi dengan benar, maka hasilnya adalah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini jadi motivasi bagi kita untuk bersabar. Dan juga termasuk salah paham, orang terlalu berprasangka baik pada dirinya ketika ditimpa musibah. Dia menyimpulkannya, wah saya kan orang baik. Mungkin Allah ingin menambah derajat saya supaya tambah sabar ketika dikasih musibah. Ini juga tidak sepantasnya. Allah Ta'ala berfirman, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian anggap suci diri kalian. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Jadi kalau kita ketika ditimpa musibah harusnya koreksi diri. Apakah saya berbuat dosa ya? Allah mengingatkan saya dengan musibah ini. Sehingga yang ada adalah lebih baik daripada sebelumnya. Jangan sampai kita merekomendasi diri kita sebagai orang baik. Jadi hukuman-hukuman yang Allah Ta'ala atau musibah yang Allah timpakan kepada manusia, kalau disikapi dengan benar, maka akan membuahkan kebaikan. Disikapi dengan kesabaran ketika seseorang menghadapi suatu musibah. Kemudian satu lagi, sebuah hadis yang berkaitan dengan kesabaran. Nabi SAW bersabda, hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Wa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala idza ahabba qauman, ketika mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah memberikan ujian kepada mereka. Faman radhiya falahu ridha, barang siapa yang ridha dengan takdir Allah dikasih musibah, maka dia berhak mendapatkan ridhonya Allah. Wa man sakhita falahu sukht, barang siapa yang tidak ridha, marah dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berhak mendapatkan marah, murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini ada kaidah umum sebagaimana disebutkan, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Dan juga disebutkan dalam kaidah yang lain, al jazaa'u ala qadril masyaqqah. Balasan itu, ganjaran itu sesuai dengan kadar kesusahannya. Semakin susah suatu amalan, semakin besar pahalanya. Semakin berat suatu ujian, jika dihadapi dengan kesabaran, maka semakin besar pula pahalanya. Orang yang tertusuk paku sabar, dapat pahala. Sama orang yang kakinya patah tulang, bersabar, dapat pahala. Tapi pahalanya berbeda. Yang ujiannya lebih besar, pahalanya lebih besar. Yang kakinya patah tadi, ketika bersabar, maka pahalanya lebih besar daripada yang tertusuk paku dan bersabar. Sebagaimana dalam hadis ini disebutkan, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala.
Sesungguhnya besarnya balasan pahala itu sesuai dengan besarnya suatu ujian. Dan manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang yang di bawahnya, orang yang di bawahnya. Orang-orang semakin soleh, semakin takwa, maka ujiannya semakin besar. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Sesungguhnya manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Jadi kalau ingin menjadi manusia yang utama, ya siap-siap saja untuk mendapatkan ujian yang berat. Dan jangan dikira ujian itu identik dengan kesedihan, musibah, dan sebagainya. Terkadang ujian itu dengan suatu kesenangan, suatu kenikmatan. Dan yang seringkali terjadi, orang ketika diuji dengan kesusahan, dia bisa lulus ujian. Tapi ketika diuji dengan kesenangan, banyak yang gagal. Ketika dikasih sakit, bisa bersabar dia. Ingat dosa-dosa dan sebagainya. Namun ketika dikasih ujian kenikmatan, dikasih sehat, tidak pernah sholat malam lagi. Ketika sakit, ketika terlilit hutang, baru ingat sama Allah. Ketika lagi lapang, tidak ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi juga demikian, ada yang ujiannya susah. Nabi siapa ya yang sekucur tubuhnya terkena penyakit kulit? Nabi Ayyub alaihissalam. Ditinggal anak-anaknya, bahkan istrinya pun sampai mau meninggalkannya. Sabar menghadapi ujian tersebut. Ada juga nabi yang diuji dengan kekuasaan, seperti Nabi Sulaiman. Tidak ada kerajaan di dunia ini lebih besar daripada kerajaannya Sulaiman, dari kalangan manusia ya. Nabi Yusuf dikasih ujian susah, juga dikasih ujian nikmat. Sejak kecil hidupnya dijadikan barang dagangan. Saudara-saudaranya pada iri, kemudian dimasukkan ke dalam sumur di suatu jalan, diambil sama kafilah dagang, dijadikan barang dagangan, diperbudakkan, padahal bukan budak, dipenjara, dijauhkan dari orang tua, dari saudara-saudaranya. Kemudian ketika beranjak dewasa, dikasih ujian berupa ya kenikmatan, hidup di istana, menjadi bagian logistik dan sebagainya dan sebagainya. Ujian ada ujian susah, ada ujian senang. Semuanya adalah ujian. Ada ujian dari orang-orang yang kita sayangi, ada juga ujian yang datangnya dari orang-orang yang membenci kita atau memusuhi kita. Semuanya adalah ujian. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Fitnah artinya ujian. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan melalaikan kalian harta kalian dan anak-anak kalian dari ingat kepada Allah, dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang demi harta lupa sama Allah, akhirnya dicari dengan jalan yang tidak benar, dengan perkara yang haram. Betapa banyak orang yang bela-belain anaknya, akhirnya dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cintanya kepada anak, cintanya kepada harta, melalaikan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli mana yang Allah bolehkan, mana yang Allah larang. Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya suatu balasan sesuai dengan besarnya suatu
ujian. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Faman radiya, barang siapa yang ridha dengan ketetapan Allah tersebut, falahur ridha, maka dia berhak mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada seorang hamba, terkadang Allah jadikan orang-orang ridha kepadanya. Wa man sakhita falahu sukhat, barang siapa yang marah, tidak ridha dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, maka dia berhak mendapatkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari apa yang telah dijelaskan, semuanya menjadi nyata bagi kita pentingnya kesabaran di dalam kehidupan ini. Bahkan dikatakan suatu analogi, kedudukan kesabaran dalam suatu keimanan itu seperti kedudukan kepala dalam suatu badan. Badan tidak ada kepalanya, mati badan tersebut. Iman tidak ada sabarnya, terancam keimanan tersebut. Iman itu pahalanya tanpa batas, sangat banyak. Sebagaimana sabar itu pahalanya banyak sekali tanpa batas. Sebagaimana kesabaran itu tidak ada batasnya, maka pahala kesabaran juga tanpa ada batasnya. Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar bighairi hisab, bi dengan ghairi, tanpa hisab, perhitungan, berarti tanpa batas. Banyak sekali pahala kesabaran, karena kesabaran tidak ada batasnya. Jadi kalau kita bilang sabar itu ada batasnya, kita itu malu mau bilang saya sudah tidak sabar. Sehingga kita bilang sabar itu ada batasnya. Sebenarnya yang terjadi, saya sudah tidak sabar, atau sabar saya sudah habis. Ini menunjukkan pentingnya kesabaran dan besarnya kesabaran. Dan dari hadis-hadis yang telah lalu, ini ada hiburan bagi orang-orang yang sedang diuji dengan suatu musibah. Entah itu musibah sakit, entah musibah kehilangan, atau musibah pada harta, susah usahanya, menipis terus saldonya, atau ada musibah pada urusannya, banyak urusan ini, urusan itu. Semuanya jika dihadapi dengan kesabaran, maka akan membuahkan suatu pahala. Sabar itu bukan berarti menyerah. Sabar itu bukan berarti menyerah. Kadang kan orang sudah menyerah, tapi dengan bahasa yang agak bagus. Saya mah sabar saja digituin gitu ya. Saya mah sabar saja dikasih kayak gini. Saya mah sabar saja dikasih miskin. Padahal malas berusaha, beralasan dibalik topeng sabar. Jadi sabar itu bukan berarti pasrah pada keadaan. Sabar itu tentunya disertai dengan usaha untuk mendapatkan pahala, untuk menjadi lebih baik. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sisa waktunya barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Biar nggak cuma satu arah itu ya. Silahkan Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, adik-adik. Ini banyak sekali ya jamaahnya ya. Masya Allah. Tidak ada pertanyaan? Mungkin ada 1, 2, 3, tidak ada. Kita cukupkan, tidak apa-apa ya. Kurang 10 menit tidak apa-apa ya. Ini nggak korupsi waktu kan? Allahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah semata,
Yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersabar, bijaksana di dalam menghadapi ujian kehidupan ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.